Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yuk anak-anak, sama-sama kita tengadahkan tangan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Al-Fatihah. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian dari Fathul Mekah. Yang kedua, siswa dapat mengetahui terjadinya Fathul Mekah. Dan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi latar belakang terjadinya Fathul Mekah. Anak-anak, masih ingatkah kalian dengan pertemuan minggu lalu? Yaitu kalian mendapat tugas tentang merangkum Perang Khandaq atau Perang Ahzab atau Parit yang terjadi pada tahun 5 Hijriah. Ada juga perjanjian Hudaibiyah yang isinya ada 4 yang nantinya akan dilanggar oleh kaum kafir Quraisy dan mengakibatkan terjadinya Fathul Mekah. Ada Perang Khaybar yang terjadi pada tahun 7 Hijriah dan yang terakhir ada Perang Mut'ah yang terjadi pada 8 Hijriah. Untuk selanjutnya kita mempelajari Fathul Mekah. Simak baik-baik penjelasan materi dari saya ya. Adalah peristiwa pembebasan kota Mekah oleh Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin dari cengkeraman kaum kafir yang terjadi pada tahun 1630 Masehi atau bertepatan pada 10 Ramadan 8 Hijriah. Ketika itu Rasulullah SAW dengan kekuatan tidak kurang dari 10.000 pasukan berangkat dari Madinah setelah asar. Ini adalah sebuah operasi militer rahasia yang tidak diketahui orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Penyebab Nabi mengerahkan pasukan sebesar ini karena berawal dari tindakan pengkhianatan orang Bani Bakar terhadap perjanjian damai Hudaibiyah yang telah disepakati oleh kaum muslimin dan kafir Quraisy. Pada suatu malam, di suatu tempat di dekat mata air bernama Al-Watir, sekelompok orang dari Bani Khuza'ah yang merupakan salah satu suku pendukung dan pembela Nabi Muhammad SAW tengah beristirahat. Sebagian dari mereka sedang tertidur dan sebagiannya lagi tengah sholat. Namun, tanpa mereka sadari, dari balik semak dan pohon ada mata-mata yang mengintai. Lalu malam yang sunyi itu pun dipecahkan dengan teriakan yang keras. Darah pun tertumpah kemana-mana. Namun semua itu tidak menjadikan kekejaman sekelompok orang itu menyerah. Mereka terus mengayunkan pedang ke sana kemari, membabi buta. Mereka adalah orang-orang Bani Bakar yang dibantu pasukan dari Bani Quraisy. Bani Khuza'ah sempat melawan, namun karena kurangnya jumlah serta kurangnya persiapan, akhirnya mereka pun terdesak hingga ke Mekah. Dan untung saja, ada salah seorang dari Bani Khuza'ah bernama Amir bin Salim berhasil meloloskan diri dari kepungan. "Ya Rasulullah, ya Rasulullah!" Amir bin Salim memanggil Rasulullah. Ketika sudah berhadapan dengan Rasulullah, Amir bin Salim menceritakan seluruh kejadian yang menimpa dirinya dan Bani Khuza'ah. Amir bin Salim pun meminta bantuan Nabi untuk menghukum kaum kafir Quraisy. Dan Rasulullah pun menjawab, "Engkau pasti akan ditolong wahai Amir bin Salim." Tiba-tiba, saat itu muncul mendung di langit. Lalu Rasulullah bersabda, "Mendung ini akan memudahkan pertolongan bagi Bani Khuza'ah." Nabi Muhammad SAW memasuki Mekah dari dataran tinggi Qidah dan memerintahkan Khalid bin Walid bersama pasukannya agar memasuki Mekah dari dataran rendah Qidah. Akhirnya, kaum muslimin memasuki Mekah tanpa mendapatkan perlawanan, kecuali Khalid bin Walid. Ia menghadapi sejumlah kaum musyrikin yang di antara mereka terdapat Ikrimah bin Abu Jahal.
Khalid memerangi mereka dan berhasil membunuh 24 orang dari Quraisy dan 4 orang dari Quzair. Nabi Muhammad SAW mulai memasuki kota Mekah dengan menunggangi unta dan mengenakan sorban berwarna hijau di tubuhnya. Rasulullah terus menundukkan kepalanya sampai menyentuh punggung unta. Selanjutnya, Rasulullah SAW bersama kaum Ansor dan Muhajirin menuju Ka'bah. Di sana beliau menghampiri Hajar Aswad dan menciumnya. Setelah itu bertawaf mengelilingi Ka'bah. Ketika itu, di sekitar Ka'bah terdapat 360 berhala. Kemudian Rasulullah SAW dengan menggunakan tongkatnya menghancurkan berhala itu satu persatu. Saat itu beliau membaca firman Allah, "Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap." Al-Quran Surat Al-Isra ayat 81. Pada itulah Mekah menjadi negeri Islam, sehingga tidak ada lagi hijrah dari Mekah menuju Madinah. Demikianlah kemenangan yang sangat nyata bagi kaum muslimin. Telah sempurna pertolongan Allah, suku-suku Arab berbondong-bondong masuk Islam. Dan demikianlah karunia besar yang Allah berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Kesimpulan materi pada pagi hari ini yaitu yang pertama, Fathu Mekah adalah pembebasan kota Mekah. Yang kedua, kapan terjadinya Fathu Mekah, yaitu pada tanggal 10 Ramadan atau 8 Hijriah. Yang ketiga, latar belakang terjadinya Fathu Mekah karena kaum kafir Quraisy dengan sengaja melanggar perjanjian Hudaybiyah. Oke anak-anak, marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan belajar tentang haji wada. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kekurangan hanya milik saya, sedangkan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.